Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dilancarkan dalam ibadah puasanya. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti diskusi kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya Ismaya Syahurah beserta rekan-rekan saya, yaitu ada Rizky Ardiansyah dan Lina Rahmawati, akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Teori Produksi dan Kegiatan Perusahaan. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ghazali sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Baik, yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai teori produksi. Apa sih yang dimaksud dengan produksi? Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi tidak hanya terbatas pada pembuatannya saja, tetapi juga dalam penyimpanannya, distribusi, pengangkutan, pengeceran, dan pengemasan kembali atau yang lainnya. Adapun dalam pengertian lain, produksi adalah suatu proses di mana barang dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang-barang dan jasa yang disebut output. Banyak jenis aktivitas yang terjadi di dalam proses produksi, yang meliputi perubahan bentuk, tempat, dan waktu penggunaan hasil-hasil produksi. Masing-masing perubahan ini menyangkut penggunaan input untuk menghasilkan output yang diinginkan. Adapun dalam pengertian lain, produksi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menciptakan atau menambah nilai atau manfaat baru menurut Aceh Partadiraja, guna mengandung pengertian kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, produksi meliputi semua aktivitas menciptakan barang dan jasa. Sedangkan teori produksi menurut para ahli adalah rumusan yang menjelaskan hubungan antara kuantitas produk dan faktor-faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan barang. Dan yang kedua mengenai proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi seluruh tahapan kegiatan produksi, baik barang atau jasa, yang dari awal hingga akhir kegiatan yaitu produk dapat dihasilkan. Contoh dari proses produksi antara lain pengadaan sarana produksi, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan juga pemasaran. Hasil akhir dari proses produksi yang dilakukan produsen adalah barang dan jasa yang disebut dengan produk ataupun output. Misalnya pada bidang pertanian, jumlah produk yang diperoleh tiap satuan luas lahan disebut hasil, sementara produk yang diperoleh dari suatu wilayah selama periode waktu tertentu disebut produksi. Nah, dalam produksi, kurun waktu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada jangka pendek dan yang kedua ada jangka panjang. Jangka pendek menunjukkan periode produksi di mana satu hingga faktor produksi bersifat variabel. Pada kurun waktu ini, tingkat produksi dapat diubah jumlahnya dengan jalan mengubah faktor produksi variabel. Sedangkan dalam jangka panjang, periode produksi di mana semua faktor produksi dianggap n variabel. Perubahan jumlah output dapat diperoleh dengan cara mengubah jumlah input yang digunakan. Produksi juga dapat ditingkatkan dengan menambah mesin atau sebaliknya, pun dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan mesin. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk organisasi yang pokok. Yang pertama yaitu ada perusahaan perorangan, dan yang kedua perusahaan perkongsian atau firma, dan yang ketiga perseroan terbatas. Yang pertama mengenai perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah
organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perorangan, tetapi sumbangannya kepada seluruh produk nasional tidaklah terlalu besar atau jauh lebih kecil dari perusahaan perorangan terbatas. Karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecil, yaitu modalnya tidak terlalu besar, dan begitu pula dengan hasil produksi dan penjualannya. Contohnya adalah sate restoran, toko kelontong, dan toko makanan dan minuman. Dan yang kedua yaitu perusahaan perkongsian atau firma. Organisasi perusahaan ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka bersepakat untuk secara bersama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga yaitu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling penting di negara-negara maju. Sebagian besar hasil produksi nasional diciptakan oleh perusahaan seperti ini. Perusahaan perorangan terbatas dapat mengumpulkan modal secara mengeluarkan saham, suatu bentuk surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya adalah menjadi salah seorang pemilik perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada bentuk lain organisasi perusahaan. Bentuk lain dari organisasi perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu ada perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi. Perusahaan milik negara biasanya dikenal sebagai BUMN atau badan usaha milik negara. Pada umumnya, perusahaan negara dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas, dan perbedaannya terletak pada pemilikan perusahaan tersebut, yaitu saham-saham dari perusahaan negara adalah dimiliki pemerintah. Nah, pemerintah biasanya menjalankan perusahaan kegiatan menyediakan jasa-jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik, air, hiburan, televisi, jasa pos, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu ada koperasi. Perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Perusahaan koperasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Lina Rahmawati. Terima kasih kepada Saudara Ismi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan ditinjau dari teori ekonomi. Telah terbukti bahwa analisis terdapat kegiatan perusahaan yang didasarkan pada tujuan memaksimumkan keuntungan, memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Cara mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan atau kerugian adalah perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi, dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan di antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Dalam memecahkan persoalan, ada 2 aspek, yaitu yang pertama, komposisi faktor produksi yang bagaimana perlu digunakan untuk menciptakan tingkat produksi yang tinggi. Yang kedua, komposisi faktor produksi yang bagaimana akan meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai satu tingkat produksi yang tertentu. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan keluaran maksimum jika jumlah input digunakan dalam proses produksi, maka dapat diproduksi. Ada 3 tahapan
fungsi produksi, yaitu yang pertama, tahapan pertama dari fungsi produksi. Yang kedua, tahap produksi kedua disebut hasil yang semakin berkurang. Yang ketiga, akhirnya perusahaan mengalami tahap produksi ketiga yang disebut pengembalian negatif. Yang pertama, tahap pertama dari fungsi produksi terjadi ketika perusahaan mengalami keuntungan dan meningkat. Ini berarti bahwa ketika perusahaan menambah pekerja, setiap pekerja tambahan berkontribusi lebih banyak pada output daripada pekerja. Kontribusi tambahan untuk output dari setiap pekerja disebut sebagai produk marginal. Jika pada tahapan peningkatan imbal, hasil baik output maupun produk margin mengalami peningkatan. Yang kedua, tahap produksi kedua disebut hasil yang semakin berkurang. Pada tahap ini saat produksi menambah jumlah pekerja, output tetap meningkat, tetap kontribusi tambahan tiap bekerja menurun. Dan yang ketiga, akhirnya perusahaan mengalami tahap produksi yang ketiga, yang dimaksud pengembalian negatif dalam tahap ini karena perusahaan menambah pekerja baik waktu maupun marginal. Penurunan produk. Jika Anda pernah bekerja di perusahaan besar dengan banyak manajer penengah, Anda bisa membayangkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rizky. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut, dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap. Jumlahnya antara lain modal, tanah, dan teknologi. Dan satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah ialah hanya satu, yaitu tenaga kerja. Selanjutnya yaitu hukum hasil yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya dalam kutip tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak bertambahnya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Dengan demikian, pada hakikatnya hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa hubungan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu produksi total, mengalami pertambahan yang semakin cepat, dan yang kedua yaitu produksi total, pertambahannya semakin lambat, dan yang ketiga produksi total semakin lama semakin berkurang. Yang selanjutnya yaitu produksi total rata-rata dan produksi marginal. Produksi total yaitu jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu, dan produk marginal tambahan produksi yang akan berlaku apabila seunit atau seseorang tenaga kerja ditambah. Teori produksi dengan dua faktor berubah. Yang pertama yaitu kurva produksi. Kurva isokuen adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang berbeda yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Yang kedua yaitu garis biaya sama. Isosof. Kurva isosof adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang yang memerlukan biaya yang sama. Yang selanjutnya yaitu meminimumkan biaya atau memaksimumkan produksi.
Apabila jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi sudah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang akan memaksimumkan produksi? Dan pertanyaan yang kedua yaitu apabila jumlah produksi yang ingin dicapai telah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang meminimumkan biaya? Jawabannya, memaksimumkan produksi. Dalam membicarakan persoalan yang dinyatakan dalam pertanyaan pertama, dimisalkan biaya yang dibelanjakan untuk membeli per unit modal adalah 515 upah tenaga kerja 10.000 dan biaya yang disediakan oleh produsen 300. Dengan uang sebanyak 300, produsen dapat sekiranya membeli satu jenis faktor produksi saja, memperoleh 20 unit modal atau 30 tenaga kerja. Dan jawaban yang kedua, meminimumkan biaya. Untuk dapat membuat analisis mengenai persoalan yang pertanyaan kedua, perlu dibuat pemisalan mengenai tingkat produksi yang akan dicapai. Misalkan produsen ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit. Faktor produksi itu terdiri dari 9 tenaga kerja dan 8 unit modal. Dan biaya yang dikeluarkan adalah 210.000. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. See you next time.